ya udah biasa, dia mikirnya gini, yang penting aku nyaman kok, dan yang penting aku nyaman, terus nggak perlu komitmen, ya jalanin aja gitu kan. Terus ya aku kan ya gimana ya, bagi orang yang normal kan otomatis kan, aduh ya nggak iso gini, yang seneng sama aku tuh cewek lah, cewek sama cewek gitu kan. Dukung dakwah Ngaji Cerdas dengan membeli produk-produk dari Cinta Kurma, menyediakan berbagai macam kurma, dijamin keasliannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Untoro Hadi Soeharto, asal Jogja gitu kan. Ini gimana Mas Alif? Cerita-cerita atau gimana Mas? Latar belakangnya. Oke, jadi kalau kegiatan sehari-hari jadi bapak rumah tangga ya, anak 2, alhamdulillah, istri masih 1. Kalau usaha, kebetulan ada usaha di food and beverage, kan di pengolahan buah salak. Ya, insyaallah pionir buah salak dari Jogja gitu kan. Ya, Salak Food Indonesia namanya. Gitu. Terus apa? Langsung. Dulu gimana pengalaman hijrahnya Mas Toro? Oke. Kalau jadi flashback ke beberapa tahun lalu ya, sekitar tahun berapa ya, kalau tak inget-inget itu sekitar tahun 2010 mungkin ya. 2010 itu kan memang lagi marak anak-anak hijrah gitu kan. Wah, luar biasa itu saat itu kan. Jadi saat itu saya masih kuliah di di semester berapa ya, saya lupa. Semester 8 mungkin ya, semester akhir gitu kan. Jadi karena masih ya mahasiswa dengan background yang majemuk ya, lingkungan yang beraneka ragam gitu kan. Nah, saya itu ya jenenge anak muda gitu kan. Dia masih ada kalau pergaulan itu tuh masih banyak nggak benernya gitu kan. Jadi masih pacaran gitu Mas. Dia masih pacaran, terus pengen eksplor hal yang ya dalam tanda petik yang maksiat kayak Anak gitu. muda lah ya. Ya anak muda banget kan seperti itu. Jadi kalau nggak nakal itu nggak keren katanya gitu ya. Sudah nyoba semua. Benar. Aduh, ya itu karena lingkungan ya Mas ya. Makanya sekarang harus sangat hati-hati dengan lingkungan, karena lingkungan itu sangat mempengaruhi pribadi kita nanti kan. Jadi efek itu ya luar biasa kalau kita di lingkungan yang baik, ya insya Allah nanti pribadi kita baik. Tapi kalau lingkungan nggak baik ya remuk juga Mas kan. Nah, kebetulan saat itu lingkungan saya nggak baik Mas, nggak baik. Kebetulan saya tinggal di kos di daerah sekitar Deresan situ kan, ya sekitar Deresan Mas saya dulu. Nah, Klebengan lah. Nah, itu di dalam kos itu ya beraneka ragam Mas. Ada yang bandar narkoba, wah luar biasa kan. Ada yang juragan miras, ada yang tukang tato, ada yang seneng judi, itu macam-macam Mas kan. Nah, itu kalau udah nyoba semua, ya alhamdulillah dikit-dikit Mas. Dikit-dikit. Tapi itu kacau lah dan masalah sebenarnya nggak perlu diceritain lah. Cuman ya itu biar jadi pembelajaran buat teman-teman gitu kan. Nah, yang terakhir kenapa kok saya bisa hijrah gitu kan. Nah, kebetulan ceritanya itu agak lucu kan. Saya punya temen cewek itu udah anggap jadi adik gitu kan. Nah, dia tuh ngadu sama saya Mas gini Mas. Panggilnya saya Tor gitu. Tor, aku tuh disenengi sama seseorang gitu kan. Wih, ya apik toh gitu kan. Nah, tapi gini ya Tor, sing seneng sama aku tuh cewek. Lah, cewek sama cewek gitu kan. Lah kok iso? Iya, dia itu lesbian gitu kan. Nah, memang kalau dilihat di sekitar kita, terutama di Jogja itu LGBT itu luar biasa marak, berkembangnya itu luar biasa di sana Mas. Jadi kalau kita alhamdulillah karena di lingkungan udah baik gitu kan, kita nggak lihat, tapi saat itu saya tuh bisa mengakses ke sana gitu ya Mas. Bahkan sampai saya tuh pernah masuk ke LSM ya, LSM yang itu tuh penanggulangan HIV ya Mas ya. HIV, ODHA, orang dengan HIV AIDS. Jadi saya tuh punya data berapa orang yang positif dan dia tuh dari kalangan mana? Dari kalangan jangkis yang suka narkoba suntik, dan dari kalangan
PSK misal, dari kalangan macam-macam lah itu. Nah itu saya punya data. Nah kebetulan teman saya nih, kembali lagi kan tadi kan, teman saya ini yang udah tak anggap adik itu disenangi sama cewek. Cewek disenangi cewek mas, kan lucu kan. Ya. Terus kok aku tuh langsung terbesit gini. Saat itu lagi jomblo, barusan putus mas ceritanya, barusan putus. Wah aku perlu perlu teman gitu saat itu. Nah terus itu mas apa, coba kenal ke aku, siapa tahu aku bisa merubah dia. Nah itu lucu ya, siapa tahu bisa merubah dia. Itu kan kayak sok-sokan gitu kan, cuma kan tetap nggak mungkin ya kita bisa merubah pribadi orang gitu kan. Siapa Nah, kita? ya sama kita itu kan, beri hidayah, yang beri hidayah kan Allah gitu kan. Nah ini akhirnya saya dipertemukan sama wanita itu yang disenangi sama temanku itu, dipertemukan, terus kita kenalan gitu kan. Terus akhirnya lambat laun kita deket ya dulu anu lah mas, sepik gitulah, sepik setan gitu. Sepik gitulah itu, jenenge apa ya, ya biasa itulah, harus punya pacar saat itu kan. Kalau nggak ada pacar kan nganu lah, orang keren gitu kan. Nah akhirnya deketin, dengan cara pendekatannya itu tuh, saat itu aku lagi skripsi, tak mintain bikin itu intisari ya namanya, intisari di apa skripsiku kan, bahasa Inggris kan gitu. Nah dia mau, setuju, akhirnya deket, akhirnya jadilah jadilah saat itu ya teman deket lah, jadi pacar gitu. Cuman yang tak heranin, dia tuh luar biasa sekuler dan liberal. Sama yang tadi yang suka sama tadi. Dan akhirnya berhasil benar, berhasil. Nah itu salah satu anak dari ya dokter lah di Jogja itu. Nah cuman lambat laun aku tuh paling lama sama dia mas. Nah pas jalan kita ya sering komunikasi. Terus aku kan ada niatan untuk nikah kan, karena udah saat itu umur berapa tuh, 10 tahun yang lalu ya, 27 10 tahun, 22 ya kayaknya. Sekarang 33 ya, 23 tahun lah mas. Nah itu jadi pengen nikah, dan tapi ada pertanyaan gini mas, dia tuh bilang gini, ngapain kok nikah, dan nikah itu nambah masalah, dan nikah itu nanti ngerepotin anak kita, dan kalau kita punya anak itu nanti anaknya tuh repot, suruh suruh ngurus kita gitu kan, kalau kita udah tua gitu kan. Lah pengalaman dia itu memang dari sisi pengasuhan dia tuh kurang, kasih sayangnya kurang. Terus lingkungannya ibunya kan udah meninggal, bapak ayahnya itu nikah lagi, jadi perhatian ke beliau itu kan, ke akhwat itu gitu. Nah itu tuh kurang, jadinya pergaulannya ya melenceng banget kayak gitu. Nah, dia juga sebelum sama aku tuh juga pacarnya sama cewek juga mas. Nah, itu jadi ya udah biasa, dia mikirnya gini, yang penting aku nyaman kok, yang penting aku nyaman, terus nggak perlu komitmen, ya jalanin aja gitu kan. Terus ya aku kan ya gimana ya, bagi orang yang normal kan otomatis kan, aduh ya nggak iso gini, nah iso serius gitu kan, nah iso serius ya ayo kan coba nikah lah gitu kan, nikah lah gitu kan. Dia bilang gini, aku nggak mau nikah, aku maunya pacaran terus gitu kan, selamanya pacaran terus kan. Backgroundnya dia kan kalau lihat pergaulan kan, pergaulannya orang-orang Jepang yang seperti itu mas, kan kacau kan. Nah banyak pertanyaan kayak, ngapa kok harus punya anak, ngapa kok kita harus haji, dan ngapa kok harus sholat dan lain-lain kan. Mulailah aduh ini kalau nggak bisa jawab nanti dia nggak bisa berubah kan, niatnya tadi kan gitu, niatnya biar merubah dia, biar jadi normal gitu kan, normal seperti wanita-wanita normal menurutku saat itu, pandangan gue gitu kan. Cuman karena keterbatasanku, aku mulai belajar ke saat itu paling deket itu yang sering ada kajian tuh di Nurul Asri mas. Oke, sebelum masuk ke kajian tadi gimana hubungannya jadinya? Oh hubungannya ya masih tetap kita pacaran masih. Tapi sekarang ya enggak, sekarang udah jauh. Nah itu kalau dilihat pacar paling lama itu ya si dia itu, pacar paling lama. Dan saya belajar banyak hal itu sama dia, belajar ya dia itu karena memang broken home ya, dia anak broken home. Belajarnya itu ternyata kayak gini ya, anak-anak broken home yang
pengasuhannya kurang, kasih sayangnya kurang, terus apa namanya, orang tuanya itu nggak lengkap, dan orang tua nggak lengkap, akhirnya ya seperti itu. Makanya kita kalau jadi orang tua, ya alhamdulillah saya sudah ada 2 anak dan dengan istri sekarang ini. Gimana caranya biar memproteksi anak itu di lingkungan yang benar, Mas. Karena lingkungan tuh sangat mempengaruhi. Hati-hati banget dengan lingkungan, karena kalau terjerumus di lingkungan yang nggak pas itu, ya akhirnya ya kacau, Mas. Sama yang mungkin ya pengalaman si dia itu ya lingkungannya nggak pas, di keluarga nggak kondusif, akhirnya juga terjerumus di lingkungan yang nggak pas, nggak benar. Jadi masuk ke ya itu komunitas LGBT kayak gitu. Ya di Jogja luar biasa banyaknya. Dia kan suka sama ini, kok bisa suka juga sama. Nah, dia prinsipnya dia nyaman. Karena kan gini, Mas. Di lesbian ya, Mas ya. Di kalau apa namanya? Di LGBT dan terutama kalau di lesbian itu kan lesbian dia. Kan ada yang jadi cowoknya, ada yang jadi ceweknya. Ya kan? Lah dia tuh yang jadi ceweknya, Mas. Nah, ada yang jadi cowok tomboy biasanya. Nah, ini yang jadi ceweknya. Ya, dia tuh senang-senang cewek-cewek yang tomboy gitu kan. Sama cowok ya juga dia juga nggak masalah itu, yang penting nyaman gitu. Nah, alhamdulillah saat itu saya bikin astagfirullahaladzim betul. Nah, itu saat itu saya bikin nyaman dia lah gitu. Tapi itu salah, Mas, salah kan. Nah, menurut saya benar saat itu, cuman ya nggak pas gitu. Nah, itu. Jadi dari situ banyak pertanyaan, saya banyak belajar. Akhirnya mau nggak mau aku harus mencari jawaban dari pertanyaan dia, Mas. Nah, ke deresan tadi itu, ke Nurul Asri. Itu. Jadi ya karena memang apa ya, saat itu tuh aku tuh perlu jawaban terkait kenapa kok harus punya anak, kenapa harus berkeluarga kayak gitu kan. Kenapa kok nggak pacaran aja selamanya, kenapa harus berkeluarga itu kan. Iya, jadi aku jawab gini saat itu, ya kalau nikah itu ya anjuran gitu kan, biar nggak maksiat gitu kan. Nah, saat itu dia nggak terima gitu kan, lu ngapain nikah gitu kan, nanti tambah masalah. Dia kan mungkin udah terbawa pengaruh dari orang-orang liberal yang kalau nikah itu tambah masalah. Ya contoh sekarang tuh child free gitu kan. Dia nggak punya anak, pingin nggak punya anak juga saat itu. Aku juga nggak mau, ya kan tadi kan sempat ceritain juga ya. Pemahaman child free itu yang baru ini booming gitu kan. Lah itu saat itu tahun 2010 gitu kan, mantanku tuh udah seperti itu pemikirannya, Mas. Jadi kan saking luar biasanya gitu kan, kaum liberalis gitu kan, sampai mempengaruhi orang-orang gitu kan, yang ya sebetulnya ya yang merusak fitrah lebihnya ya, merusak fitrah sampai seperti itu. Dan itu juga Mas, proyek gede yang ya kita itu jadi rahasia umum lah, rahasia umum. Gimana, Mas? Mau pindah nggak? Oke. Jadi, nah seperti itu. Terus pertanyaan itu kan aku harus gimana ya? Nggak, kalau matahkan nggak, paling nggak itu biar dia tuh lebih paham. Nah, kita beropini lah istilahnya sekarang. Dan beropini untuk meluruskan pemikiran dia. Nah, ini itu belajarlah ke beberapa ustadz, terus komunikasi ke teman-teman yang emang tak anggap solih kayak gitu. Nah, terus ada kajian-kajian juga ikut. Saat itu ada teras dakwah, saat itu juga paling deket tuh ya Nurul Asri itu yang sering ada kajian kayak gitu. Nah, akhirnya ya ikutlah, dan harapannya nanti aku bisa jawab. Nah, ya tadi dari ini lingkungan ya, tadi lucu kan, tadi lingkungan sebelumnya kan lingkungan yang masih kacau, jadi di satu kos itu masih banyak maksiatnya kan. Tiba-tiba masuk ke masjid ini. Tiba-tiba masuk ke masjid gitu. Nah, itu kan terus langsung berubahan. Langsung 180 derajat kan. 180 derajat. Nah, entah di situ jadi lingkungannya jadi bagus, Mas. Nah, ketemu teman-teman yang semangat untuk belajar juga. Terus ini juga aku juga berusaha ngajuin pertanyaan ke ustadz yang tadi tak tanyain, yang ditanyain sama saat itu pacarku ya. Dan nah jawaban itu tak sampaikan lah ke mantan, ke pacar saat itu, ke girlfriend. Nah, tapi dia nggak terima. Jadi masih gimana ya, masih menganggap kalau nikah punya anak itu jadi masalah. Dan
Yang penting nyaman aja gitu kan. Yang penting hidup tuh yang penting nyaman aja gitu kan. Yang penting nyaman, be happy lah gitu kan. Nah, seperti itu ya wes jalanin aja. Nah padahal kan kita nggak sulit tuh mas, kita kan ada visi kan mas, visi hidup itu kan kita harus tahu kan. Jadi sebagai manusia itu kan, ya Allah ciptakan manusia sama jin itu kan untuk beribadah kan. Jadi kan ibadah seperti apa ya, apapun itu kalau dijalanin dengan ibadah insya Allah dapatnya pahala kan. Nah saat itu ya memang hal-hal seperti itu tak sampaikan ya, karena memang kita nggak bisa merubah orang ya mas ya, nggak bisa kau pokoknya kowe pemikiran gitu kayak aku gitu kan. Ya kalau minimal nggak kayak aku, minimal seperti orang-orang kebanyakan gitu kan. Dia kan bukan pemikiran nggak kayak orang-orang kebanyakan mas. Nah pemikirannya kan sekuler mas. Nah itu jadi minimal normal lah gitu kan. Minimal saat itu juga nggak normalnya aku juga nggak ada indikatornya juga sih. Cuman paling nggak kayak yang lainnya ya pengen nikah, pengen punya anak kayak gitu kan. Ya itu saat itu tak anggap normal seperti itu. Nah dia tuh masih nggak pengen, nggak mau. Terus lambat laun kan memang kalau seperti ini terus nggak baik gitu kan. Nah karena sudah lingkungan teman-teman kajian gitu kan, aku udah kayak tahu dosa tahu pahala gitu kan. Nah akhirnya ada teman yang ngasih buku mas, itu aku ingat banget tuh, nggak ngasih ya, minjemin buku. Tak pinjemin buku, itu temanku komunitas di UKM. Saat itu kan aku ikut inkubator usaha kan di Dinas Koperasi UKM, kasih buku warnanya pink mas, tahu nggak kira-kira apa? Udah putus. Warnanya pink. Udah putusin. Ya itu tulisannya depan tuh Felix Yesiau. Nah judulnya udah putusin aja mas. Nah itu tak baca itu. Nah tahu memang jadi pacaran itu yang dekat dengan maksiat gitu kan, dengan apa ya dia nggak baik lah. Dan dengan storytelling yang ada di buku itu kan ya, pengalaman yang dari penulis itu, ini aku mikir aduh kalau kayak gini aku ya ada imannya juga gitu kan ya, namanya saat itu kan ya masih seneng-senengnya dan tapi kok kalau lama-lama kayak gini dia juga udah tak tanteng, udah tak suruh nikah, tak minta untuk nikah, atau kalau enggak lebih ke jenjang yang serius lagi, atau khitbah dulu kayak gitu kan, kok enggak ono titik terang kayak gitu kan. Wah dilema itu, saya tuh bingung lah itu kan. Nah memang saat itu jadi pilihan aku masih tetap ke jalan yang itu apa jalan yang taat mas, jalan yang bener gitu kan, jalan taat gitu kan. Nah ada dilema, akhirnya serang berapa lama dia udah mulai, karena kan aku udah mulai jarang komunikasi, terus ngomongnya udah agak sedikit islami saat itu dan nah terus dia mulai ngerasa dan dia tiba-tiba bilang sama aku gini, pasti kamu bakal ninggalin aku dan, kau pasti bakal ninggalin aku dan, loh kok bisa dan ya aku tahu kamu bakal ninggalin aku. Ditanding balik. Iya. Terus akhirnya saat dia bilang gitu, terus aku bilang ya kalau kamu pengen tahu ya sebenarnya juga aku tuh sebenarnya pengen serius gitu, pengen nikah sama kamu, pengen ya lebih serius lah ya. Nggak mau kayak gini terus, sudah 3 tahun gitu aku bilang, sudah 3 tahun seperti ini, mosok nggak ada perubahan, nggak ada keinginan untuk lebih baik gitu. Aku juga udah berusaha ngasih jawaban apa dari pertanyaan-pertanyaanmu yang menurutmu itu tuh nggak penting gitu, kayak nikah dan kayak punya anak dan aku udah berusaha ngasih jawaban, cuman tetap aja mentah dan udah kalau memang kamu nggak mau ya udah jalan sendiri saat itu, jalan sendiri terus ya akhirnya dan secara Resmi. secara resmi udah nggak lanjut, putus lah istilahnya ya kalau dari hatinya itu sayang banget, iman banget kan itu. Kalau dari kemas sebelumnya itu kan ya paling lama sama dia itu kan, aku banyak belajar sama dia itu kan, cuman ya qadarullah kan saat itu udah emang dikasih pilihan yang terbaik gitu kan, ya udah nggak lanjut ya. Udah akhirnya saat itu mulai fokus belajar untuk mendalami agama. Makanya mulai belajar saat itu ya belajar melancarkan lagi ngajinya. Saat itu kan karena di lingkungan yang nggak pas ya mas ya. Wah jadi memang sebelum pas zaman kecil kan sempat ikut pondok pesantren gitu kan, maksudnya sempat nyantri lah dan terus TPA juga, dan saat itu aku tuh blank mas, aku kan nggak bisa baca, coba gagu gimana caranya baca ya gitu kan.
wah bener-bener aku tuh pleng banget, ya Allah ini dosa apa tadi kan. Nah, mungkin karena memang apa ya, banyak maksiat-maksiat yang ada gitu kan, yang masuk ke tubuh gitu kan. Ya hal kebaikan tuh nggak mudah didapat gitu kan. Nah tapi karena aku dipaksa, dilalah juga ada teman yang dukung dan ada teman yang support aku, tapi ya cowok dan Iwan juga dan yang deketin aku terus, dan yaitu anak hijrah juga itu, anak, kalau tak ingat Love Masjid itu kan. Nah itu salah satu foundernya Love Masjid itu kan. Nah, seorang sebut nama nggak usah ya. Nah itu yang dampingin aku, dan kalau apa subuh itu saya sampai ke tempatku Mas. Ustadz ini. Ya kalau sekarang dia manggilnya Ustadz, dia sekarang punya Selasar Quran namanya. Oh. Nah di daerah Bantul sana. Nah itu tuh malamnya tuh nyeramahnya aku, dan emang tuh di kosku, dia datang ke kosku tuh nyeramahnya aku, terus ngomongin ya ini nggak baik Mas, yang itu seharusnya kamu seperti ini, terus besok pagi ke masjid ya Mas ya, besok pagi kan kita subuh di masjid jamaah, dan nah itulah terus akhirnya ya bahasa nggak kepaksa ya kepaksa ya akhirnya pas ke masjid Mas, ke masjid ke Nurul, ya gitu, ke Nurul Asri saat itu. Di situ juga apa lebih tenang akhirnya Mas, ke masjid lebih tenang. Oh ternyata gini ya, jadi anak masjid enak banget ya ternyata di lingkungan seperti ini. Dan saat itu kan karena mungkin ada azam, terus udah ada niat yang baik untuk berubah. Nah pelan-pelan dikasih kayak puzzle itu kan, ketutup kan. Yang sebelumnya aku tuh gagu, pelan-pelan aku bisa baca Al-Quran lagi, terus bisa apa namanya, sholat tuh juga lebih apa tertib lagi kan. Ya, sebelum nggak sholat kan, akhirnya mau sholat terus lebih tertib, nggak bolong-bolong, terus mau ngaji juga saat itu, terus sampai ke majelis-majelis ilmu, dan ya ngaji kitab, ngaji fikih, ngaji akidah, itu banyak lah kan yang tak coba-coba kan. Tapi kan memang saat itu karena masih awal-awal hijrah ya kadang masih nyoba-nyoba lagi itu yang apa yang nggak pas itu, dan ya karena mungkin kan ya apa lingkungannya masih belum beres lah, lingkungan masih di kos-kosan yang masih belum pas. Nah di situ akhirnya kan apa ya sekitar 2 tahun setelah itu, ini lucu Mas, akhirnya aku tuh ketemu temen yang ngasih buku. Ya yang ngasih buku itu Mas kan Ahwat Mas. itu kalau dipikir itu tuh tipeku, bukan tipeku kan, wah ya. Jadi kalau kata temanku kan paling orang gini di bocah ya minimal itu lebih cantik dari mantan yang terakhir kan. Lebih glowing. Iya lebih glowing kan. Nah, enggak Mas, enggak, ya, biasa banget kan. Itu yang minjemin buku itu. Sekarang jadi istri? Ya, alhamdulillah jadi istri saya Mas. Gimana lagi? Bebas Mas. Dia aku dipersiapkan 2 tahun itu untuk jadi suami dia Mas. Masya Allah. Dengan dia itu cuman kasih buku, pinjemin buku Mas. Akhirnya tak kembaliin bukunya sekalian, ya itu aku ngomong serius sama dia. Aku nggak mau pacaran. Apa? Bukunya? Ya itu buku yang dari Felix Yao itu. Oh. Udah putusin aja itu. Oh. Nah akhirnya dia mau itu loh. Yo ya itulah. Ya rada sombong dikit ya, maksudnya nggak mau. Astagfirullah itu. Akhirnya mau, terus aku udah mulai serius dan langsung ke rumahnya. Dia minta, ya udah Mas kalau misal dia panggilnya Un deh. Kalau ya udah Un kalau misal ke apa? Kalau misal mau serius kamu ke rumah. Rumahnya ya ndredeg-ndredeg gitulah kan. Grogi-grogi itu aku ke rumahnya. Ke rumahnya ketemu orang tua, ngomong, ngobrol, udah niatnya untuk serius, untuk meminang lah itu kan. Akhirnya selang berapa dia orang tuanya itu langsung mengiyai. Jadi B belum murah, dan sama ditanyain sama orang tuanya kan, si Ahwatnya itu, dan ya dia bilang mau, dan terus apa mulailah orang tua aku tak ajak ke situ. Ya serang berapa lama lah, serang berapa hari tak ajak ke rumahnya. Terus dan di situ ya akhirnya kita nikah, dan akhirnya kita nikah. Ya alhamdulillah sekarang sudah jalan 6 tahun pernikahan sama dia. Sudah punya anak, anaknya 2 sekarang. Nah itu cuman ya selama perjalanan 5 tahun juga ya nggak mudah juga sih Mas. Dan ya itu harus benar-benar apa ya, saling melengkapi ya, namanya suami istri kan beda fitrah ya Mas ya. Beda fitrah, yang kalau wanita seperti ini, laki seperti ini, dan ya ini akhirnya ya endingnya seperti itu sih. Endingnya akhirnya aku dapat pengganti yang alhamdulillah lebih baik. Dan lebih baik dari sisi agama, dari sisi nasab, dari sisi kalau fisik ya paling enggak ada 3 lah yang masuk, dan
Nah, jadi kan emang gitu kan Mas, kalau milih-milih pas wanita itu kan harus melihat 4 hal gitu kan. Dari kecantikannya, dari fisiknya, dari nasabnya, dari hartanya, dari agamanya. Ya terakhir itu. Ya, tapi ya dari semua itu yang paling utama agamanya, Mas. Yang beruntung ya. Ya, itu agamanya bagus, Mas, alhamdulillah. Nah, seperti itu sih. Ini endingnya. Nggak nyesel berarti dengan yang Nggak nyesel, jelas nggak nyesel Mas. Ya kan Nyesel, Mas. dapat lebih banyak. kenapa nggak dari dulu? Ya nyesel nggak nikah dulu, nggak ketemu dia dulu. Ya udah ketemu dia dulu sih sebetulnya Mas. Ketemu istriku yang itu ya istriku sekarang ini dan udah ketemu dulu. Cuman kan memang nggak ada rasa Mas saat itu, nggak ada keinginan itu. Gimana Gitu. kemudian untuk bisa ada rasa? Jangan kemana Mas. Oke. Lanjut. Lanjut yang mana nih? Sama istri ini? Nah, sebelum sama istri aku masih kepikiran yang tadi, Mas. Yang mana? Makanya ada Ibro katanya banyak belajar dari yang sebelumnya. Masih keinget nggak setelah kemudian proses dengan yang dulu kan udah putus tuh. Dulu putusnya nangis ya? Iya nangis Mas. Astagfirullah. Sana juga. Ya, langsung dia cari pengganti yang baru. Jadi tuh memang setelah kita putus kan selang 6 bulan ya, tak ajak ketemu lagi Mas, tak ajak serius, tak tanyain emang mau nggak nikah sama aku gitu aja, mau nggak nikah sama aku. Cuman ya dia tuh langsung kayak ya nyalahin lah kenapa maksa seperti ini dan terus apa nek aku udah nggak mau ya usah dipaksa dan toh juga aku sekarang nggak dideketin sama yang lain gitu. Oh ya wes dan udah dari itu kan pembelajaran yang tak dapat itu ya kita nggak bisa merubah orang ya Mas ya, nggak bisa merubah orang. Kita bisa hidayah dari Allah kan, kita bisa membawa informasi tentang hidayah itu tuh kepada seorang. Cuman pilihan untuk memetik hidayah itu kan dia sendiri Mas. Mereka udah kasih banyak informasi tentang kebaikan, cuman dia nggak mau ngambil itu, ya kan pilihan dia. Ya udah dia di lingkungan seperti itu, lingkungan yang dalam tanda petik nggak baik dan lingkungan sekuler, lingkungan liberal yang sampai ke lingkungan yang lingkungan penyakit ya Mas ya, lingkungan LGBT kan penyakit. Sekarang nggak cuma LGBT Mas, LGBTQ apa Mas? Dowo lah LGBTQ apa gitu. Nah itu kan tambah lagi spesiesnya nambah lagi Mas. Dulu cuma ada lesbian, gay, biseksual sama transgender ya itu. Sekarang ada Q itu apa queer apa namanya itu apa lagi itu kan kacau sekarang kan, penyakit kan nambah. Baru kita kan dialog udah banyak belajar terkait hal seperti itu tuh dilarang dan pembelajaran itu kan dari kaumnya Nabi Lut kan, Nabi Lut yang dihancurkan sama Allah kan ya karena penyakit itu. Ya di Jogja banyak Mas. Ya saat ini alhamdulillah aku nggak mendengar lagi, karena memang lingkungan itu kan mempengaruhi. Yang jelas sekarang di lingkungan yang baik, ketemu antum gitu kan, ketemu teman-teman yang lain, lingkungan orang-orang soleh gitu kan. Ya Masya Allah gitu kan. Jadi nggak dengar lagi berita-berita itu. Meskipun kalau dicari pasti ketemu, pasti ada. Toh juga kalau misal kita lihat-lihat di data-dataku dulu, aku juga tahu juga kan efeknya kan kalau penyakit kayak gitu kan, ya salah satunya kan ada penyakit HIV. Ya, sampai ke situ dan itu katanya belum, pandemi yang sampai saat ini kan masih belum bisa diselesaikan. Nah, sampai kayak gitunya bisnis orang-orang kapitalis itu sampai segitu Mas. Bisnisnya apa? Ya bisnisnya merusak manusia Mas. Dan ya salah satunya ya itu tadi pakai proyek menikah sama jenis itu kan dilegalkan kayak gitu. Nah, itu kan sudah melanggar fitrah. Nah, biasa sih masuk cowok sama cowok pentung-pentungan Mas. Kayak gitu. Cewek sama cewek gimana punya anak. Nah, kemarin kan ada berita yang pasangan gay itu kan mengadopsi anak dan anaknya di Sodom ya, sampai ya seperti itu kan rusaknya zaman, rusaknya bumi itu kan ya karena mereka itu. Masa kita cuma diem Mas. Nah, ya kita harus berusaha memahamkan ke orang-orang kalau itu nggak benar itu. Ini kan bukan mungkin masa lalu ya, tapi kita ambil hiburannya. Kalau belajar dari yang sebelumnya Mas, kemudian sampai nemuin istri, iya gimana? Tentu nggak menyesal ya. Kalau menyesal. yang tadi itu, kenapa sampai kan ada Mas Toro jelasin ya, udah
menjelaskan anak itu ternyata dia menganggap nggak penting ya, nikah juga nggak penting, terus apa lagi tadi? Ya keluarga nggak penting, ya yang penting nyaman, terus kalau bisa pacaran selamanya pacaran selamanya gitu. Kok bisa kayak begitu cara berpikirnya? Ya. Kalau aku lihat apa ya dari lingkungan dia selain di lingkungan keluarga kan, yang keluarga memang lingkungan broken ya. Nah di tempat dia belajar, ya, di kampusnya dia itu lingkungannya seperti itu. Dia ada salah satu kampus ya kampusnya dia kan, yang lingkungannya itu ya orang-orang ya seperti itu Mas. Dia nggak masalah kan, jadi pacaran berhubungan sesama jenis ya itu nggak masalah, ya anggap normal kayak gitu. Dan ada doktrin yang menyebutkan kalau punya anak itu nanti jadi beban ekonomi misalnya gitu. Nah itu kampanyenya orang liberal seperti itu Mas. Kampanye orang sekuler ya. Seperti itu. Jadi kalau punya anak itu menambah gaji boros kan, harus beli susu misal, harus beli beli popok, harus beli materi lah ya. Ya lebih ke materialis karena namanya ya orang-orang kapitalis kan seperti itu. Terus selain itu juga ada ketakutan. Jadi itu di kampus tuh ada program ya, entah itu parenting atau apa. Jadi mahasiswa atau mahasiswi itu kayak ada doktrin tadi itu terkait kalau ngelahirin anak itu tuh sakit ya itu. Gitu. Ya memang sakit itu, dan akhirnya orang pada takut. Nah, itu tuh yang mantanku seperti itu, takut juga takut ngelahirin sama takut nanti kalau anaknya lahir dia gede dia takut jajannya berkurang. Lucu kan? Ya saya untuk menghidupi anak itu. Padahal kan anak itu kan yang nyukupin kan, kalau kita paham tentang tentang akidah Islam itu kan anak itu yang nyukupin kan Allah kan. Pasti dicukupkan rezekinya. Dan enggak cuma anak, kita pun juga udah dicukupkan ya Mas. Nah itu. Jadi itu yang dia nggak paham. Ini kan perlu yang diluruskan itu akidahnya. Saat itu juga belajarku masih kurang, dan aku juga nggak mau terjerumus ke maksiat yang lebih dalam, ke lingkungan yang tambah kacau ya gitu kan. Nah, lingkungan yang nggak tepat lah saat itu. Ya alhamdulillah hijrah, pindah gitu ke lingkungan yang baik, dan teman-teman soleh ya, teman-teman soleh ya, solehahnya itu ketemu sama istri itu, dan ketemu teman-teman baik, ketemu ustadz guru-guru asatid yang benar-benar sabar untuk ngasih ilmu dan kita, dan ya mulai saat itu ya mulai hilang, nggak tahu jejaknya mereka itu seperti apa, tapi tetap masih ada. Dan berita nasional lah yang sempat kan ada kumpulan konferensi LGBT di Jogja itu kan, pernah dengar kan? Nah itu ya itu ada di sini pun ada kan? Cuman ya karena kita di lingkungan yang baik ya terhindar lah ya. Terhindar. Itu sih ngeri Mas sebetulnya kalau kita tuh lingkungan yang dulu mau kan apa? Udah tahu dia suka kemudian dijadikan jangan pacar gitu kan. Ya karena dari fisiknya dia, ya aku lihat dari fisik dan fisiknya dia good looking lah, dan good looking. Terus dia juga dari sisi keluarga yang terpandang lah, terhormat kayak gitu. Ya harapannya kalau bisa jadi mantunya bapaknya dia kan lumayan gitu kan, harapannya gitu. Cuman ya nggak bisa Mas, nggak bisa bener. Kalau kayak gitu malah nanti berantem terus setiap hari gitu kan, berantem terus. Jadi ya aku sih mikir panjang ya, yang ngapain ya punya istri cantik, tapi nggak tentram hatinya, nggak sakinah ya kan. Ya akhirnya ujung-ujungnya ya jadi penyakit hati kan. Nah, ya udah pilihan yang terbaik Mas. Nah saya memilih itu dan diberi ganti yang jauh lebih baik. Nah dari fisik ya nggak lah maksudnya, lebih kalau fisiknya lebih yang mantan gitu kan, cuman dari sisi yang lain dia lebih baik. Dari 4 tadi kan Mas ya, dari 4 tadi itu yang lainnya dia lebih baik. Jadi, yang istriku sekarang cantiknya cuma di luar aja Mas. Iya beauty. Betul lah itu. Jadi seperti itulah, itu yang pengalaman saat berpindah ya Mas ya, dari lingkungan yang nggak baik ke lingkungan yang ya sekarang lingkungan apa yang kita menguatkan untuk kemudian, kan tadi masih pasti ingat-ingat sampai katanya nangis kan ya, untuk keputuskan ya. Betul, Mas Toro juga udah ngajak ketemu lagi, tetap juga nggak mau. Terus apa yang menguatkan untuk
benar-benar ninggalin, benar-benar fokus hijrah. Oke, jadi yang benar-benar yakin ya kan, ya terkait pahala dan dosa mas. Dan kalau dulu tuh emang ada Ustadz tuh bilang gini, nikah itu menyempurnakan sebagian dari sebagian dari agama, itu kan ya mas, bener mas. Nikah itu menyempurnakan sebagian dari agama. Berarti selama ini kalau kita sesoleh apapun, pahalanya cuma separuh mas, iya gak? Yeah. Nah itu ya karena itu juga sih. Dan aku juga pengen membuktikan kalau nikah itu nanti memperlancar rezeki gitu, katanya gitu. Dan tuh Ustadku bilang gitu kan. Selain ya awal-awal ya terbukti mas. Terbukti beneran mas, terbukti. Ya awal-awal ragu kayak gitu. Cuman ya alhamdulillah benar-benar terbukti. Ya janji Allah bener gitu loh. Jadi jangan usah ragu sama janji Allah yang Allah tuh pasti menyukupkan kita gitu. Kalau nikah ya itu kan untuk kebaikan kita gitu kan. Kalau kita ya namanya ada goriza ya mas ya. Goriza naum kan untuk naluri untuk menyalurkan hasrat untuk melanjutkan keturunan gitu kan. Nah, itu kan harus disalurkan, Mas. Ya kan mau yang syar'i itu kan harus nikah. Iya. Nah, itu. Jadi biar nasab juga kita terjaga. Nah, itu kan harus nikah, Mas. Mau enggak mau harus nikah. Nah, itu. Jadi memang penting lah kita tuh di lingkungan yang baik. Dan kalau poin utamanya juga karena dosa dan pahala tadi itu. Ya dua hal lah. Dosa dan pahala kan ujung-ujungnya surga apa neraka, Mas. Nah, kalau aku terus sama dia ya jadi mudarat kan, Mas. Jadi nggak baik kan. Ya jadinya jadi dosa dan ya udah aku memutuskan untuk nggak lanjut dan wis kalau nggak mau ya wis nggak ada hubungan lagi. Waktu udah nemuin lagi itu ya. Ya, itu udah belum nemuin itu, Mas. Itu selang berapa tahun ya? Maksudnya aku yakin sama istriku yang sekarang itu kan selangnya setahun lebih, Mas. Selangnya setahun lebih. Yakin. Langsung tak tembung lah dan tak minta mau gak ya di istriku ya. Iya. Nah, itu kan selangnya jauh, Mas. Setelah aku nangis-nangis tadi itu dan nah itu. Ya, sambil mempersiapkan mempersiapkan diri, Mas. Katanya memang gitu. Kalau kita solih dan ya maksudnya berusaha memperbaiki diri. Nah, istri kita juga lagi memperbaiki diri dan jadi bercermin ya katanya gitu. Jadi jodoh kita itu sesuai dengan pribadi kita sebetulnya kan, bukan melengkapi kita sebetulnya itu. Ya cermin kan kebalikan ya, cuman memang lebih baik lah dan jadi kita dipersiapkan emang yang terbaik untuk menemani kita ibadah yang terpanjang nikah, Mas. Ya, udah paling panjang nikah dan nah kan benar-benar dipersiapkan. Nah, alhamdulillah ketemu dan ya doain aja semoga langgeng sampai besok, sampai jannah ya Mas ya. Amin. Insyaallah. Apa yang buat aku yakin gitu Mas ya, yakin untuk memilih akhwat itu dan yang bakal jadi penyempurna dari agamaku dan jadi kan memang selain melihat 4 hal yang tadi sempat disebutin gitu kan, agama, nasab, fisik sama harta gitu kan. Jadi yang paling dominan dari 4 hal itu adalah agamanya. Jadi kalau kita lihat akhwat itu agamanya baik dan paling enggak juga sholat itu tertib lah istilahnya. Sholat itu tertib dan dia juga ikut-ikut ke majelis ilmu dan menurut kita itu cocok buat ibu dari anak-anak dan ibu dari anak-anak. Ya kita gas saja. Itu tuh ada feeling pertama itu tuh kan Mas. Mas sebelumnya enggak ada feeling dan pas aku tuh nggak tahu sih, ini ya emang Allah ya yang ngasih jalan, yang ngasih petunjuk ya. Aku emang pengen segera nikah saat itu dan umurku udah 25 tahun saat itu, 25 atau 26 tahun. Nah itu, jadi dari situ waktu deket kan kita kan sering ketemu kan karena komunitas UKM saat itu dan ya kok kayak ono setrum-setruman ya, tau gak? Kayak ada kerasan ya, getaran gitu loh, beneran serius Mas. Aku merasa kok iso gini kemarin tuh enggak, tapi kok pas akhir-akhir itu kok kayak ada setrum tau gak? Ada listrik gitu ya, kita nggak sadar loh kok kayak gini perasaanku gitu kan. Nah itu pengalaman itu aku nggak tahu, itu nggak tak ceritain Mas. Di pengalaman kok kayak ada adanya tuh agak bimbang tuh, jadi kayak nggak tenang kayak gitu. Duh ini ngopo tuh, padahal dia tuh biasa aja gitu. Jadi kayak ada struman tuh kayak ya namanya mungkin karena Allah udah kasih cinta ya cinta ke dia kan ya timbullah saat itu kan terus
daripada nanti apa keberlanjutan ya apa malah jadi maksiat misalnya berarti kan nanti. Malah jadi fitnah dan jadi ya wis tak minta langsung mau nggak jadi apa jadi istriku, mau nggak serius sama aku kayak gitu. Nah itu ya akhirnya terjadilah apa jadi istriku sekarang kayak gitu. Itu kira-kira lucu gak? Ya mantep lah, yang penting kalau emang udah ada tanda ya gitu kan. Ya kita kan salah satu misteri itu kan jodoh Mas. Salah satu misteri yang diberikan Allah selain ajal itu kan jodoh. Makanya kalau udah ada petunjuk kan itu kan petunjuk Mas. Ada tanda-tanda seperti itu, ya udah aja. Gas saja, digaspol aja dan. Nah, yang penting kan caranya juga harus baik. Ya harus baik dengan peraturan-peraturan syariat kayak gitu. Iya. Itu sih. Nah, ini kan kemudian wah ini dari sisi agama istri udah bagus ya kan. Kalau misalnya yakin melamar tadi kan. Nah, gimana tuh setelah menjalani pernikahan? Oh iya. Nah itu Mas. Kalau menjalani pernikahan memang kata yang sudah pengalaman gitu Mas. Ujian pernikahan itu awal-awal di 5 tahun pertama. 5 tahun pertama itu memang baratnya kita kita beda pribadi ya, beda kepribadian itu kan memang selain beda kepribadian, beda fitrah juga Mas. Nah kita juga harus belajar fitrahnya seorang lelaki seperti apa, biar istri juga belajar itu fitrahnya seorang wanita seperti apa. Jadi kalau lelakian ya fitrahnya lelaki itu kan memang sesuatu yang apa ya, jadi lebih ke naluri untuk menyenangi lawan jenis. Itu fitrahnya lelaki Mas, menyenangi lawan jenis. Nah, itu. Dan kalau awal-awal itu ya aku lihat lihat HP yang di situ mungkin ada wanita, ada akhwat gitu kan. Ya biasa kayak gitu kan. Marah istri gitu kan. Nah, itu biasa itu seperti itu. Nah, tapi kan sepanjang perjalanan kan kita juga harus memahami fitrah atau karakter seorang lelaki sama perempuan. Nah, aku juga pertama-tama juga nggak senang juga istri itu senengannya blonjo, senengannya itu pengen jajan, senengannya sesuatu sing yo mungkin kayak dandan misalnya seperti itu. Alhamdulillah istriku nggak terlalu senang dandan. Cuman kalau jajan tuh senang banget ya. Kok jajan, boros lah itu. Misi dan nah itu aku belum tahu fitrahnya. Ternyata memang fitrahnya seorang wanita itu ya dengan sesuatu yang gemerlap, misalnya sesuatu yang menyenangkan menurut dia makanan kayak gitu. Terus bersolek kayak gitu. Nah, itu seperti itu Mas. Kita harus paham gitu. Harus paham fitrahnya masing-masing itu. Jadi jangan sampai karena kita nggak paham fitrahnya masing-masing lelaki atau perempuan tadi itu terus jadi masalah. Padahal itu suatu yang simple. Nah itu makanya kan kalau kita lihat iming-iming di surga itu lelaki itu kan dapatnya bidadari, wanita bukan nggak dapat bidadara, ini enggak Mas. Dapatnya apa coba? Dapatnya juga intan berlian gitu kan, terus makanan yang luar biasa berlimpah kayak gitu kan, rumah yang istana megah kayak gitu, terus apa itu mahkota misalnya seperti itu, dan singgasana yang bagus itu ya itu untuk wanita yang seperti fiturnya beda gitu. Nah itu kita harus paham itu. Jadi memang ujian-ujian di awal 5 tahun itu luar biasa, salah paham itu wajar lah, itu bumbu lah itu, bumbu yang kita harus menyikapi dengan baik. Dan kalau lulus ya insya Allah selanjutnya juga lebih baik lagi. Tapi sepanjang kita jalan, sepanjang kita tuh namanya beribadah itu pasti ada ujian lebih gede lagi nanti. Ya, gitu sih. Jadi kita harus siap mendapat ujian itu. Gitu sih. Biar apa? Biar kita derajatnya ditinggikan, lebih tinggi lagi. Seperti itu sih manusia. Ketika diuji pasti kan ada pegangannya ya. Itu jadi agama ya Mas. Betul. Secara prinsip tadi secara ininya betul nggak sih? Betul sekali. Jadi yang utama pasti kalau tadi bilang yang dipegang apa dan lebih ke fondasi Mas, fondasi agama, akidah Mas. Akidah itu harus kuat. Kenapa kok kita hidup? Seberapa lama sih kita tuh hidup di dunia ini? Kita tuh harus paham. Terus tentang hakikat rezeki, tentang hakikat tawakal, hakikat doa. Terus kenapa kita tuh harus ya akidah, dan pembacaan akidah kita harus Tuhan kita itu Allah, dan kitab kita Al-Quran, Nabi kita tuh Rasul Muhammad, gitu kan. Terus terkait
surga dan neraka dan hari akhir pembalasan, kita harus mengimani itu kan harus terpancang dulu Mas di akal kita. Nah itu perlu belajar, perlu effort untuk kita tahu pondasi itu ya. Namanya bangunan kan memang harus semakin tinggi kan juga harus pondasinya juga harus semakin dalam, semakin kuat. semakin ya biar semakin kuat kan juga pondasinya juga harus semakin dalam Mas. Nah kita kan juga bertumbuh Mas, manusia kan bertumbuh, maka tadi kan dinaikkan derajatnya. Kita sepanjang jalan kita dinaikkan derajat kan juga dikasih ujian. Nah ujian itu untuk nanti nambahin pengkokohan kita akidah. Jadi biar ujian itu tuh apa ya, nggak mau menggoyahkan bangunan akidah kita itu tadi. Nah pondasi juga harus dalam. Nah itu biar nggak mudah tergoncang lah. Dan kita tetap kekeh kokoh di akidah yang di agama yang benar. Kayak gitu. Itu yang harus selalu dipupuk sih Mas. Nah tuh ya harus belajar Mas, kan? Harus belajar. Jangan kalau terkait lingkungan tadi itu, lingkungan memang benar-benar sangat mendukung kan, sangat mendukung. Jadi perlu kita punya komunitas, perlu punya komunitas ya, komunitas anak-anak soleh kan, komunitas yang mengarahkan kita untuk mengokohkan akidah tadi. Salah satunya untuk mengokohkan akidah. Selain itu juga kalau mau belajar fikih yang lain kan nanti next kan. Tapi yang utama kan fondasi dulu, akidahnya dulu. Nah di Jogja banyak banget komunitas-komunitas seperti itu. Ya ada di sekitar sini ada Muslim United. Ya sekarang namanya Real Masjid misal. Nah di situ juga ada Payung Haji misal, ada Tejo, Terang Jogja, ada di bagian selatan itu ada Mas? Teras Dakwah itu masih jalan gitu kan. Pengusaha juga. Nah, kebetulan kalau saya itu dari teman-teman pengusaha dan dari komunitas pengusaha itu ada namanya Turuli Muslimpreneur kayak gitu. Itu kita tinggal milih aja. Yang penting lingkungan kita baik ya. Insya Allah output yang kita dapat itu juga baik gitu. Output itu keluar ya. Input ya kita dapat itu baik. Dan jadi otomatis kalau inputnya baik, output kita juga baik. Kayak gitu. Ya, sekarang seperti itu sih. Jadi memang carilah komunitas. Jangan sampai kita tuh berangan-angan sendiri, berpersepsi sendiri, yang itu tuh belum tentu benar. Nah, makanya kan kita harus paham juga toh terkait benar atau salah yang sebenar-benarnya. Ya kita kan harus paham. Nah, kalau benar menurut persepsi, gitu kan, menurut persepsi kita itu ya nggak pas, gitu kan, nggak pas. Contoh apa? PSK itu kan menurut dia itu kan benar untuk dia, gitu kan. Tapi kan emang kalau di syariat kan salah. Jadi udah melenceng toh. Nah meskipun alasannya untuk menghidupi diri dan untuk ngurusin anaknya dia misal seperti itu, tapi tetap aja salah. Nah itu kan kita harus meluruskan seperti itu. Nah lingkungan itu sangat penting, lingkungan yang mendukung. Itu sih kira-kira Mas. Tapi kalau dari rangkaian semua cerita dari Mas Toro, hijrahnya dari seseorang yang kemudian jadi pacar dan itu suka sama jenisnya, makanya Allah ganti dengan sebaik-baik pasangan. Iya. Iya, betul sekali. Dan intinya lingkungan ya yang paling penting. Lingkungan sangat mempengaruhi. Ya teman-teman yang baru mulai hijrah, yang baru belajar hijrah, itu belajar agama, belajar hijrah. Nah itu carilah lingkungan yang mengantarkan kita ke tujuan kita tadi itu. Ya mana tujuan akhir kita apa sih? Ya surga ya neraka Mas. Nah milih mana ya kan? Kalau mau mengantarkan ke surga ya cari teman-teman yang soleh kan. Tapi kalau mau ke tadi itu kan neraka ya cari teman-teman yang kayak aku tadi sebelumnya tadi ceritain tadi itu. Nah, pilihan Mas ya, pilih kan. Kita disuruh ikhtiar kok, suruh milih kok. Nah, gitu. Life is choice. Life is choice ya itu. Ada mau closing nggak? Ya kalau pesan terakhir itu silahkan belajar terus-menerus gitu. Karena ilmu Allah itu sepanjang kita hidup itu nggak ada habisnya. Jadi kalau ibaratnya ditulis dengan tinta sebanyak lautan, ditulis lagi dengan sebanyak itu juga, itu nggak ada habisnya. Makanya selama kita masih kesempatan hidup, selalu belajar. Kalau mau nyoba sesuatu ya mencoba yang baik, jangan kayak dulu saya gitu. Menjajal ya, mencoba sesuatu yang nggak baik, jangan gitu. Nah belajar terus dan mencoba sesuatu yang lebih baik dari kita gitu. Jadi kalau bisa gitu, hari esok itu lebih baik dari sekarang dan itu seterusnya, pupuk terus seperti itu Mas kira-kira. Sama boleh nggak sih kalau misalnya ngikutin Mas Toro pengen merubah
orang yang tadi kayak gitu? Kalau ikut jejak ya monggo dicoba, cuman hasilnya zong mas. Hasilnya nggak baik gitu. Jadi hasilnya nggak baik, bukan nggak baik sih, hasilnya gagal lah gitu. Karena memang kita saat itu saya itu masih minim ilmu ya, belum apa ya, belum kuat lah gitu untuk bisa meyakinkan dia lebih lanjut gitu. Jadi saranku sih ya itu apa, belajar, jangan sampai belajar gitu, belajar terus. Bisa kalau misal emang kita sudah kompeten gitu kan, ya insya Allah bisa mas, insya Allah bisa merubah seperti itu. Tinggal hidayahnya aja. Tinggal dia tuh mau memetik enggak kayak gitu ya. Kita kira-kira Sampai kapanpun manusia nggak bisa berubah. ya berubah itu harus dia yang milih mas. Oh. Hidayah juga nggak sih? Ya ide ya, pasti ada ide ya. Ide itu kan mas apa ya, pemberian tuh mas, pemberian yang kita mau memetik atau enggak, mau mengambil atau enggak. Kalau kita tuh kekeh, kalau kita tuh bakoknya gede kan, naroli untuk mempertahankan dirinya kita tuh kuat gitu. Yo dikasih apa ya, ya beratnya kayak lah apa namanya, lalat gitu kan. Lalat tahu apa, kalau sesuatu yang enak dia tetap milih sampah kok mas, kan ya seperti itu. Nah itu lingkungan sangat mempengaruhi, belajar terus menerus, jangan capek untuk belajar Ya. tuh. Abon, ada lagi? Ya cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.